Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini Senin tanggal 26 Oktober 2020. Kalian bertemu lagi dengan saya Ustazah Fitri. Nah, di sini pada hari ini kita akan belajar bersama tentang tema 4, subtema 3, yaitu pekerjaan orang tuaku. Lebih pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, kita lanjutkan saja, yaitu yang pertama pada pembelajaran 1. Pembelajaran 1 di sini Ustazah akan menjelaskan 2 hal penting yang harus kalian perhatikan dan harus kalian pahami. Yang pertama tentang dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Apa sih eksploitasi hutan itu? Nah, mari kita simak penjelasan Ustazah. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal yang paling banyak dieksploitasi oleh manusia yaitu hutan. Kenapa harus hutan, Ustazah, yang paling banyak dieksploitasi? Karena hutan di sini oleh manusia akan dijadikan atau akan dibuka lahan pertanian atau perkebunan yang baru, sehingga nantinya akan banyak dampak yang diakibatkan akibat eksploitasi hutan tersebut. Nah, yang kedua di sini dampak hasil eksploitasi hutan yang berlebihan antara lain. Yang pertama, 1, berkurangnya O2 atau oksigen, ya, sehingga udara yang kita hirup itu akan semakin lama akan semakin tidak segar, semakin berkurang. Nah, yang kedua, terjadinya global warming atau suhu permukaan bumi akan meningkat menjadi lebih panas. Yang ketiga yaitu rawan bencana alam seperti terjadinya longsor dan banjir. Dan yang keempat yaitu berkurangnya sumber makanan dan habitat hewan yang hilang. Karena eksploitasi di sini akan mengurangi atau akan dilakukan secara ilegal oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat mengakibatkan tempat hewan atau habitat hewan yang mayoritas di hutan itu akan kehilangan. Nah, yang selanjutnya, jika eksploitasi hutan itu akan berdampak, maka harus ada cara pencegahan atau cara menanggulangi sehingga dampak-dampak yang sudah Ustazah sebutkan tadi itu tidak berkelanjutan. Yang pertama yaitu cara pencegahannya melalui reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua yaitu menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Artinya ketika manusia itu atau kita akan menebang salah satu pohon untuk keperluan yang lain, maka kita harus memilih salah satu pohon yang memang benar-benar sudah tua dan siap untuk dieksploitasi, yang sudah siap diekspor atau dijadikan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan kembali, seperti dalam pembuatan kertas, dalam pembuatan meja dan kursi oleh seorang mebel. Nah, proses pembuatan meja dan kursi dapat kalian perhatikan pada buku tema 4 halaman 99, dan yang memanfaatkan pohon juga dapat kalian lihat dan dibaca prosesnya pada pembuatan kertas di buku pena halaman 48 dan 49. Nah, untuk materi selanjutnya pada pembelajaran 1 yaitu tentang dongeng. Dongeng itu pasti kalian sudah banyak yang memahami apa itu dongeng. Nah, benar sekali, dongeng itu merupakan sebuah cerita pendek yang tidak benar-benar terjadi atau fiktif, yang disampaikan atau diceritakan dengan lisan secara turun-temurun, mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Jadi di dalam sebuah dongeng itu ada yang namanya pesan moral.
Nah, karena dari dongeng tersebut sama seperti cerita-cerita yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, ada unsur-unsurnya, yaitu unsur pertama dalam dongeng masih sama, yaitu tokoh. Yang kedua alur atau jalannya cerita, dan yang ketiga adalah pesan moral atau hal baik yang bisa kalian jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dari cerita yang sudah kalian baca atau dengarkan. Oke, semoga sampai di sini kalian bisa memahami. Ustadzah akan melanjutkan pada pembelajaran 2 tentang simbol dan makna sila ketiga Pancasila. Nah, simbol ketiga Pancasila yaitu dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, pohon beringin di sini merupakan pohon berkayu yang rindang. Pohon yang rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Simbol pohon beringin di sini pada sila ketiga Pancasila bermakna bahwa rakyat Indonesia berlindung di bawah negara Indonesia, sehingga dikatakan Indonesia menjadi pemersatu bangsa. Dan selanjutnya pada simbol pohon beringin di sini ada banyak sekali akar gantung yang terlihat pada simbol pohon beringin tersebut. Nah, akar gantung yang banyak tersebut melambangkan bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia di sini juga menjadi wadah pemersatu keragaman. Jadi Indonesia di sini tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa. Ada beberapa atau beragam suku Madura, suku Jawa, suku Sunda, dan sebagainya. Agama juga sama, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada agama Hindu, Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, dan lainnya. Budaya juga sama, ada budaya Jawa, ada budaya Sunda. Nah, sesuai dengan daerah-daerah yang ditempati oleh masyarakat atau bangsa Indonesia. Nah, demikian materi yang dapat Ustadzah sampaikan pada hari ini. Ustadzah ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.